Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para taruna, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan saya temui dalam pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang materi produk kreatif dan kewirausahaan yang bertema ataupun bertopik alasan utama kegagalan usaha baru. Ya. Alasan utama kegagalan usaha baru itu antara lain adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai, kinerja produk yang salah. Kemudian yang ketiga, usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif. Ini banyak macam-macam caranya ya. Kemudian adanya persaingan. Ya. Yang kelima, keusangan produk yang terlalu cepat expirednya ya. Kemudian waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Nah, ini bisa ada beberapa hal, ada 6 hal alasan utama kegagalan suatu usaha baru yang kita sampaikan, yang barusan saya sampaikan adalah satu, pengetahuan pasar yang tidak memadai. Nah, sebagai pemain baru di bidang wirausaha tentu kita harus bisa melihat pangsa pasar apa yang sedang lagi tren sekarang ini dan banyak digemari dan diminat, atau yang banyak digemari dan diminati oleh masyarakat ataupun customer pembeli. Ya, yang pertama adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai. Misal sekarang lagi masa pandemi begini, mungkin bidang telekomunikasi adalah bidang yang sangat tepat untuk berusaha ya. Contoh adalah dengan cara menjual pulsa atau menjual kuota, paketan, apa segala macam ya, itu banyak diperlukan. Apalagi sekarang ini semua pembelajaran dengan sistem daring sekarang ini, orang banyak memakai sistem paketan ataupun penjualan pulsa yang sedemikian ramai dan kencang ya, yang tidak terpengaruh oleh pandemi ya. Kemudian kinerja produk yang salah. Apa itu kinerja produk yang salah? Biasanya kita tidak bisa membaca pasar ya, sehingga produk-produk yang sudah kita beli ke jalan-jalan itu tidak laku ataupun tidak digemari oleh konsumen. Kemudian usaha pemasaran dan penjualan yang tidak efektif ya kan. Mungkin kita menjual sayur-sayuran ya kan, pemasarnya pun kita nggak tahu di mana, kemudian penjualan itu bagaimana, nggak efektif, kemudian kurang promosi segala macam ya kan. Tapi kadang-kadang kalau kita berjualan sama sekarang ini dengan jualan pulsa ataupun kuota kuota untuk internetan, itu memang banyak digemari oleh customer ataupun konsumen ya. Kemudian adanya persaingan. Ini persaingan ini biasa ini ya kan. Kadang-kadang persaingan itu dengan produk yang sama kita harganya lebih mahal, sedikit aja lebih mahal, kemudian yang pesaing kita itu adalah lebih murah dengan produk yang sama. Tentu kita akan kalah dalam hal bersaing ya. Kemudian keusangan produk yang terlalu cepat. Ini salah satu contoh keusangan produk yang terlalu cepat expire-nya ya. Ya, itu seperti itu. Kemudian waktu memulai usaha baru yang tidak tepat. Ya. Orang sedang rame-rame saat sekarang ini, misalnya menjelang hari raya besar, tentu yang paling laku itu apa adalah penjualan ayam potong misalnya, ya kan. Ikan itu nggak akan laku. Nah, sudah lewat masa itu mungkin ayam potong akan stabil harganya, kemudian ikan pun akan stabil. Itu sebagai salah satu contoh perdagangan untuk penjualan ayam ataupun ikan. Kita lihat pada momen-momen istimewa seperti hari-hari besar, tentu kita dengan berjualan gula, berjualan beras, ya kan, sembako lah katakan, itu sangat tepat. Tapi kalau kita jual yang lain-lain, produk-produk yang lain ya di hari-hari besar seperti itu agak sangat sulit untuk lakunya. Dan makanya itu kita harus pandai ataupun pintar melihat pangsa pasar apa yang sedang berjalan, yang sedang digemari oleh masyarakat. Nah, itu kalau kita pedagang yang macam-macam. Tapi kalau kita fokus pada satu usaha saja ya, seperti yang pernah saya cerita, seorang penjual bakso Kojek langganan anak saya dulu ya, sampai sekarang dia sudah tekuni itu saja jualannya
dia tekun, kemudian dia yakin, percaya diri, akan membawa suatu keberhasilan pada dirinya sendiri. Jadi jumlahnya itu saja gitu ya kan. Dan seorang pengusaha akan sukses jika didukung oleh perilaku yang diantaranya antara lain yang sudah kita bahas beberapa waktu lalu, instrumental, kemudian berorientasi pada pencapaian, akan terus berusaha meningkatkan hasil ataupun capaian, tidak berhenti dan puas dengan apa yang telah dicapai. Kemudian fleksibel, artinya pandai menyesuaikan diri dengan berbagai relasi ataupun kalangan, pandai mengontrol emosi saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Artinya ketika customer ataupun konsumen komplain masalah produk yang kita tawarkan, itu kita harus sabar. Ya, kita buat itu sebagai suatu masukan pada kita agar ke depan kita lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah kerja keras. Ya, kerja keras, bekerja maksimal tanpa kenal lelah, apalagi menyerah. Mengerahkan sekuat tenaga, pikiran, dan waktu untuk meraih sukses. Yang kelima apa itu? Seorang pengusaha akan sukses jika didukung oleh beberapa perilaku. Yang kelima adalah percaya diri. Tidak ragu akan kemampuan diri, optimis akan suatu keberhasilan. Yang keenam, berani mengambil suatu risiko. Siap rugi, namun kerugian yang telah diperhitungkan dan selalu antisipasi terhadap segala kemungkinan terburuk, ya kan? Berani mengambil suatu risiko. Yang ketujuh, pengendalian diri. Ya, pengendalian diri, mampu menghindar dari kondisi dan perilaku yang kontraproduktif seperti emosional dan boros. Yang kedelapan, mandiri, tidak tergantung pada pihak lain dalam mengambil tindakan, membuat keputusan, serta dalam memilih berbagai aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Yang kesembilan, inovatif, ya. Terus berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru ataupun unik yang beda dengan yang sudah ada, ya. Terus penerapan kemampuan berinovasi ada 4 jenis, ya. Seperti tadi yang disebut tadi inovatif, ya kan, ya, artinya terus berupaya melakukan suatu perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru ataupun unik yang beda dengan yang sudah ada. Ini kemudian penerapan kemampuan berinovasi itu ada 4 jenis, yaitu invensi yang pertama. Artinya apa? Penemuan. Kita menemukan suatu produk baru, ya kan. Kemudian itu harus kita coba jual kepada pangsa pasar, kepada masyarakat ataupun konsumen, ternyata itu laku. Itu harus berani seperti itu. Kemudian ekstensi, ya. Jadi penemuan yang sudah kita dapatkan tersebut, hasil penjualan produk yang kita temukan itu harus kita kembangkan, ya kan, kita kembangkan menjadi suatu produk yang lebih menarik lagi. Dan yang ketiga adalah ataupun C, duplikasi ataupun penggandaan. Dan yang keempat ataupun yang kedua adalah sintesis ataupun kombinasi. Yang ke-10 terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Jadi bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi untuk jangka panjang, sehingga ia harus prediktif ataupun antisipasi terhadap spesifikasi kebutuhan pada masa yang mendatang. Silakan kamu membuat suatu catatan ataupun kesimpulan alasan utama daripada kegagalan suatu usaha baru, apa saja alasan utamanya, kemudian kamu ringkas, kamu catat dalam suatu buku catatan, kemudian kamu fotokan dan kirim ke Classroom, ya. Apa yang sudah saya sampaikan ini silakan kamu simak, ya, kamu catat, terus kamu kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada lain kesempatan.